Benarkah Alia Rohali akan menikah dengan lelaki bernama Ramzi dalam waktu dekat ini? Inilah pertanyaan yang paling sering disodorkan para wartawan kepada Alia belakangan ini. Jawaban Alia masih sedikit mengambang. Dia hanya mau sedikit membuka identitas kekasihnya yang berprofesi sebagai pengusaha itu. Kemarin Alia hadir dalam sebuah peluncuran album milik Alika, seorang penyanyi yang sedang berangkat remaja. Alia bertindak sebagai produser dari Alika yang tak lain. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela An akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Syaratnya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Hati Dede Halimah Ibunda Nia Paramita tersayat menyaksikan Gusti Randa menuduh anaknya berselingkuh. Alia Rohali akan melepas masa jandanya pada bulan Juni ini. Adi MS terlibat dalam penggarapan album The Best of Memes. Ustadz Jeffrey Al-Bukhori mendapatkan pesta kejutan ulang tahun dari istrinya. Seniman lenong Betawi Haji Nasir meninggal dunia. Kiki Maria menjadi saksi dalam sidang penembakan Cliff Sangra terhadap suaminya Abri Harso. Saat manggung di Cirebon, Ariel Peter Pan kena lemparan batu. Dalam sidang kemarin, Roy Martin mendapatkan tanda cinta berupa buket bunga dari para sahabatnya. Pemirsa, inilah berita terbaru dari permohonan talak cerai Gusti Randa terhadap Nia Paramita. Tak tahan mendengar anaknya Nia Paramita dipojokkan oleh menantunya Gusti Randa membuat hati ibunda Nia tersayat. Apalagi sebagai seorang ibu, Dede Halimah pernah tidak merestui pernikahan Nia Paramita dengan Gusti Randa. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Mendung hitam yang menggelayuti rumah tangga Gusti Randa dan Nia Paramita membuat hati Nyonya Dede Halimah Ibunda Nia hancur berkeping-keping. Ingatan Nyonya Dede langsung tertuju kepada saat-saat Gusti dan Nia berjuang untuk mendapatkan restunya dulu. Saat itu pintu hatinya tertutup rapat buat Gusti, sampai akhirnya rasa keibuannya lah yang bicara. Nyonya Dede akhirnya melepaskan anak gadisnya untuk disunting oleh Gusti Randa. Siapa sangka restu dari sang ibu justru berbuah bencana seperti yang terjadi sekarang ini. Mantu saya sebenarnya dulu tidak mudah untuk mendapatkan Mita dari pangkuan saya. Tapi mereka berdua berjuang untuk menjadi satu dalam satu ikatan pernikahan yang suci. Sehingga saya merasa mendapat suatu anugerah yang paling berharga dari Tuhan. Dan itulah yang terbaik saat itu bagi saya. 4 orang buah hati yang lucu dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik telah meluluhkan perasaan saya. Bahkan sekaligus menyembuhkan luka saya yang paling dalam. Ketika seorang anak berbeban sangat berat, kemana lagi dia akan pergi kalau bukan kepada ibunya? Itulah yang dilakukan oleh Nia Paramita begitu rumah tangganya porak-poranda. Kepulangan Nia langsung menguak kembali luka lama sang bunda. Tapi dengan semaraknya masalah ini, sampai di ujung pori-pori dunia, terlepas dari salah atau tidaknya anak saya. Saya ulangi, terlepas dari salah atau tidaknya anak saya. Hati saya tersayat kembali. Hati saya luka kembali. Bahkan luka yang lebih parah daripada yang dahulu. Dengan meratap di pangkuan saya, dia cerita semua apa yang terjadi selama 9 tahun bersama suami tercinta. Apa itu kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan pernah ceritakan sama siapapun masalah yang apa yang telah diceritakan oleh anak saya.
Saya adalah ibu yang paling berbahagia di dunia ini karena telah 9 tahun anak saya tunggu untuk kembali ke pangkuan saya dalam suka dan duka. Wajar jika Nyonya Dede begitu terpukul melihat nasib rumah tangga anaknya. Selain menjadi perbincangan halayak, juga merembet ke persoalan politik dan bahkan sampai menyentuh wilayah pidana. Kabar terbaru, Gusti Randa melaporkan Nia Paramita ke Polda Metro Jaya karena diduga pernah melakukan aborsi tanpa sepengetahuan suami. Sekarang berhembus kabar lain dari sisi Gusti Randa bahwa Gusti juga punya wanita idaman lain. Beberapa waktu lalu Gusti memprediksi bahwa dalam hitungan jam akan muncul gosip tentang wanita idaman lain itu. Sebagai bentuk pengalihan persoalan. Betul saja, akhirnya muncullah nama Rita Hasan, seorang presenter dan pemain sinetron. Rita prihatin banget sama masalah Mas Gusti. Yang Rita tahu, Mas Gusti kan orangnya baik ya. Orangnya baik, bertanggung jawab sama keluarga. Kalau lihat dari kasusnya, mungkin aku lebih prihatin ke Mas Gusti ya. Herannya tanpa rasa khawatir sedikit pun Rita mengatakan mau berteman dengan Gusti kalau Gusti tidak punya istri. Padahal pernyataan semacam itu bisa bikin orang yang mendengarnya salah sangka. Mungkin kalau dia udah nggak punya istri ya, dalam status dia yang gimana mungkin. Tapi sekarang nggak kok. Pemirsa, berita pernikahan Alia Rohali dengan Ramzy, pengusaha berusia 43 tahun, ternyata bukan sekedar gosip. Faktanya Alia akan menikah di bulan Juli tahun ini seperti yang diungkapkan oleh kedua orang tua Alia pada awak Gospot. Kalau Alia Rohali punya keinginan dalam urusan pribadi, berbeda dengan Memes yang mempunyai keinginan dalam soal karirnya. Album The Best Memes adalah hasil kolaborasi dengan suaminya Adi MS. Tapi kita saksikan dulu berita terbaru dari Alia Rohali berikut ini. Benarkah Alia Rohali akan menikah dengan lelaki bernama Ramzy dalam waktu dekat ini? Inilah pertanyaan yang paling sering disodorkan para wartawan kepada Alia belakangan ini. Jawaban Alia masih sedikit mengambang. Dia hanya mau sedikit membuka identitas kekasihnya yang berprofesi sebagai pengusaha itu. Kemarin Alia hadir dalam sebuah peluncuran album milik Alika, seorang penyanyi yang sedang berangkat remaja. Alia bertindak sebagai produser dari Alika yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Konsentrasi Alia ternyata hanya tertuju kepada peredaran album tersebut, bukan ke soal rencana pernikahannya. Aduh, nanyanya Alika aja dulu deh. Nanti akhirnya soalnya yang muncul gue udah tahu deh. Dan akhirnya yang muncul bukan berita Alika tapi berita yang lain. Jadi itu di lain waktu aja. Sekarang Alika dulu, kalau mau ngobrol boleh di lain waktu terserah. Sementara itu orang tua Alia justru bersikap lebih terbuka. Menurut mereka Alia memang sudah siap melepaskan masa jandanya. Tinggal tunggu hari dan waktunya saja. Ya memang rencananya sih sudah ada, tapi belum pasti tanggal dan waktu. Bulannya sih sudah, ya kira-kira di bulan Juli. Alia Rohali gagal pada pernikahan pertamanya. Tentu saja orang tua Alia tak mau kejadian pahit itu terulang kembali pada sang anak. Mereka pasti sudah menilai calon menantunya dengan sangat cermat. Sosoknya yang memang laki-laki yang maksudnya yang sudah matang, sudah dewasa, itu aja yang saya bisa bicarakan mengenai. Dan mungkin dalam hal ini juga kita tidak akan besar-besaran ya. Kami akan menyelenggarakan dengan sederhana aja. Pokoknya ijab kabulnya terpenuhi gitu aja. Nggak pakai adat ya. Pokoknya pernikahan secara agama aja kita selenggarakan itu dan tidak akan besar-besaran. Menyenangkan sekali bila memiliki suami yang mengerti betul hasrat dan keinginan sang istri. Setidaknya Mediana Maimunah yang lebih akrab dipanggil Memes sudah memiliki suami semacam itu. Adi MS, sang suami yang handal sebagai konduktor orkestra dan mengaransemen lagu, telah menyumbangkan kepiawaiannya pada album The Best of Memes yang akan segera dilempar ke pasaran. Bicara soal album rekaman, rasanya sudah sekian lama Memes vakum dari dunia menyanyi. Kemarin 3 tahun kemarin kan era kontes-kontesan ya, terus banyak band gitu kan. Jadi sebenarnya bukannya saya malas membuat album, enggak, cuman saya rasa
cukup menahan diri aja untuk tidak gegabah mengeluarkan album solo. Saya cuman ada 2 lagu baru, 1 lagu, Dewiq dengan judul